Oke, selamat sore. Kali ini saya akan mereview ya modifikasi apa saja yang ada di R15 kuning warna langka ini. Ini warna langka ya, jarang yang punya. Entah nggak laku atau nggak suka orang-orang atau inden. Masih harus inden lama buat dapatin ini, jadi orang-orang yang mau beli biar wes yang ada aja kayak gitu. Barangkali ya. Dan ini jarang sekali yang jual warna kuning ini. Oke, untuk anunya ya, untuk detail apa namanya? Untuk detail orinya seperti apa sudah saya buatkan videonya sendiri. Ini modifikasi apa saja ini? Video ini tentang modifikasi apa saja yang ada di motor R15 Fitri 2019 pemakaian 2020. Ini ya, mungkin kalau saya bukan nggak jualan motor, mungkin motornya ini nggak jualan motor seperti sekarang ya. Mungkin motor ini eh, seperti inilah motor yang mungkin saya akan bangun sendiri. Dulu sempat punya Vixen, saya modifikasi, depannya CBR, belakangnya Vito. Saya suka modifikasi sih dulu ya, sampai sekarang sih suka, tapi nggak yang neko-neko banget. Oke, mungkin ya aku suka banget lah sama gaya modifikasinya ini. Saya banget lah, aku banget, mulai dari winglet, single seat, belakangnya dicopot slackportnya, knalpot opsional sih, kadang suka knalpot standar, kadang knalpot racing. Itu tambah-tambahan seperti tutup kaliper itu, dikasih alis, ini yang dijenongin. Oke, langsung aja ya, saya bahas dari awal ya. Mungkin, tapi kalau aku prepare-nya mungkin ke yang biru, kalau nggak biru hitam. Kebetulan ada di sini. Nah itu yang biru, yang hitam, yang tak modif. Kuning sih kuning sih masih belum tahu ya, soalnya kurang suka sebenarnya warna kuning, tapi sekarang kok nggak tahu ya, daripada warna dua itu kok aku lebih suka warna kuning. Aneh banget, nggak pernah dalam sejarah saya sendiri milih warna kuning, atau kebiasaan mungkin ya, sering pakai vario kuning itu, jadinya mulai suka ke yang kuning. Oke, kita mulai dari depan ya, tapi ini sangat 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 bagus, saya suka modifikasinya. Ini aku banget. Pertama, bagian depannya ini di dekal ya. Ini seharusnya ini ada striping kuning kanan kiri, yang ini seharusnya hitam, sama orangnya malah dibalik. Stripingnya dicopot, ini beneran dicopot loh, nggak ada stripingnya kanan kiri. Yang tengah stripping di skotlet. Kalau aku nomorku itu suka angka 27 stoner. Ini windshield dijenongin ya, aku memang suka dijenongin, tapi antara suka atau nggak suka juga sih. Tapi yang pasti kalau aku nggak dagang pasti tak buat opsional ini, kadang tak buat jenong, kadang enggak, soalnya ini minusnya kalau dijenong di sini ada gap, nggak kayak aslinya. Kalau aslinya itu langsung rata aja. Kita contohin aja lah, tak lihatin langsung. Ini kalau yang aslinya itu ini nggak ada nggak ada turunnya lah. Kalau ini ada itu kelihatan dari sini ya, fokus. Nah ya kayak gitu, agak ke bawah, jadinya kurang suka aku. Dari sini kelihatan. Nah itu
spion mungkin tak cepot, tapi untuk jaga-jaga kalau jalan jauh ya tak pasang lagi, biasanya gitu. Lanjut ke bawah, wingletnya ada dua depan. Oh ini cocok banget, gayanya aku banget lah. Depan dikasih winglet, samping juga dikasih winglet. Spion apa, seinnya jangan lupa harus ada buat safety. Ini di Scotlet ya, ini Scotlet ini depan seharusnya hitam. Ini seharusnya depan hitam, skotnya memang kuning. 2018 ke atas, 2018 pertengahan ke atas itu sudah kuning. Ini tambahan apa namanya ya, inilah ya buat tambahan lah ya. Ini juga tutup kalipernya, ini juga tambahan. Bannya ini ya standar, aku suka standar sini 180 ring 17. Ini masih ori ya, depan belakang. Ini 2018 ya. Bannya itu 2018, padahal motornya 2019, pemakaian 2020. Masih tebal. Oke, untuk depan sama ya, kanan kiri juga dikasih baut tambahan itu yang unik kataku. Ini handle-nya diganti. Gak tahu ya, mungkin aku antara suka nggak suka sih dulu, tapi memang tak ganti sih kalau aku modif. Cuma nggak enak kataku sih, di jari enakan orinya sih kalau aku dulu ya, tak standarin sih. Maaf videonya agak kepotong soalnya anak saya nangis barusan. Kalau ini aku kurang suka ya, kayaknya kurang suka tangki di apa ya, dikasih stiker gini lah. Aku lebih suka simple aja. Kalau ini yang bagian ini sih tengah ini wajar sih, soalnya biar kalau kena gasnya yang asli aman sih. Ini kan Scotlet Dove sama orangnya, aslinya glossy. Untuk samping nggak tahu ya, sama orangnya itu pas dibuka semua loh, stripping orinya dibuka. Mungkin kalau aku mungkin nggak berani aku. Mungkin kalau memang mau tak polosin, tak apa namanya, tak tutup stiker aja. Scotlet sini ada tulisan R15 YZF R15. Wingletnya ini winglet samping tulisan sama Jepang ya. Ini Jepang mungkin, koreksi kalau saya aku. Pro Street, ini Pro Street kok mesti ada di mana-mana ya, modifikasi fix R15 saya. Terus ini yang saya suka dari orangnya, ditambah bawahnya, orinya mungkin sampai sini, sama orangnya tambah terus ke belakang. Keren, modifikasi banget lah, maksudnya racing banget. Ini ya bagian bawahnya, catnya agak rusak. Cuma minusnya ya ini jadi kurang presisi sini, bagian sini ini agak jelek dikit. Tapi ya nggak begitu lihat sih kalau untuk dilihat orang-orang lah, nggak begitu lihat kolong sih. Ini ada yang patah, ini nanti tak cat perbaiki di sini, sama orangnya dikasih gini-gini, nggak tahu ini diganti bautnya. Ini juga diganti, diturunin dikit. Oke, ini selera. Kalau aku kok nggak suka ya sekarang, soalnya terlalu nunduk. Kalau terlalu dikebawain, ini sudah nunduk, dikebawain lagi, aduh tambah nunduk. Ini bukan orinya, gantian. Ini seharusnya ada jalurnya sini. Handguard apa ya, lupa aku namanya. Kalau ini opsional juga, ini antara tak ganti atau enggak orinya, soalnya orinya aja sudah racing. Tapi ini sih memang terlihat bagus sih.
Sayangnya kalau pakai ini gak aktif apa, rem belakangnya ini gak aktif. Jadi lampu belakang jadi gak aktif gara-gara itu ya. Gak tahu, mungkin bengkelnya nggak bisa mungkin ya. Ini sama orangnya dihitamin ini dia dicat ini sama orangnya. Kalau yang ini di Scotland kayaknya, iya ini di Scotland, yang ini cat. Misalnya kalau orinya ini langsung nyambung ke sini, bukan orinya, sama orinya ditambahin gini. Ini single seatnya, tambahan orangnya ini. Memang kalau aku punya motor ya tak buat, inginnya dibuat single seat gini, bagus, jadi sewarna body. Bagian belakang seleponnya dicepot, ganti yang ini, jadi terlihat lancip layaknya MotoGP. Ini juga dicat warna body. Ini aslinya seharusnya hitam, sama warnanya cat kuning, tapi aku suka kayak gini, modifikasi yang saya lakukan. Jadi tampilannya dari belakang kayak gini. Wow, keren gak? Samping kiri sama ya, sama ketiplek. Oh ya, ini kalau aku sih yang jelas ini tak taruh di sini, tak tambahin di sini anunya apa, pedoknya tak taruh di sini, bukan tak buat di sini. Ini sama orangnya diganti kotak sini biar buat pedok. Ini soalnya kalau untuk CBR 250 pantas ya, soalnya CBR 250 RR nggak ada tempat untuk jalur pedok, jadi harus pakai yang L, apa ininya L. Ini dari samping ya, ininya tambahan ininya. Keren kalau mataku sih. FDL RCB1 Pro Street lagi, dan tulisan Jepang. Yo ya, itu saudara baru dapat Saber. Sebentar tanya aku sih, waktu beli Saber ini gimana harga segini ya. Saya beritahu kalau dagang dapatnya segitu, kalau untuk pengguna sebaiknya segini, agak apa-apa lah. Untuk suara ya sama aja ya, nggak perlu tak cek sound. Ini kilometer di 22.000, nggak penting sih. Ya udah langsung tak skip aja ya untuk cek sound. Untuk tampilan dari samping kiri dari seperti ini. Tuh diganti apa namanya, footstep depan dari samping belakang kiri seperti ini. Tampilannya dari belakang seperti ini, dari samping kanan seperti ini, dari belakang seperti ini, dari depan kanan seperti ini. Keren enggak tuh, dari berbagai angle. Keren kan? Maaf mungkin videonya agak lama ya, soalnya ya gitulah. Ini modifikasi yang saya akan lakukan kalau saya bukan pedagang motor. Oh ya, untuk depannya saya belum lihat ini. Hidup ternyata lampunya. Oke. Soalnya untuk yang biru itu mati lampunya.
ada animasinya ya kalau kedap-kedip kalau lampu jauh. Oke, sekian, terima kasih telah menonton.